Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Mutiara Zahwa dengan NIM 277, Rian Okvianto dengan NIM 278, dan Fatkur Nasrullah dengan NIM 291. Di sini kami akan membahas tentang diskusi, yaitu memahami konsep produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ayat dan hadis. Pembahasan yang pertama yaitu produksi. Konsep produksi sendiri sudah diatur dalam Al-Quran, surat Hud, surat ke-11 ayat 37, yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran surat Hud ayat ke-37. Dalam tafsir dijelaskan bahwa dan buatlah bahtera itu dengan mata, pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Maksudnya yaitu di bawah pengawasan kami, penjagaan kami, dan keridoan dari kami. Ayat ini memberikan contoh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat perahu yang nantinya akan dipergunakan oleh Nabi Nuh dan umatnya yang beriman untuk berlayar. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di bawah pengawasannya, membuat perahu termasuk ke dalam kategori proses produksi. Karena di sini mengelola sumber daya alam yang telah disediakan di bumi menjadi suatu barang yang memberi manfaat atau nilai tambah. Awalnya masih berbentuk papan dan balok, namun ketika diolah dan digabungkan oleh Nabi Nuh, maka akan membentuk suatu kapal yang bisa berlayar dan menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari azab Allah. Yang selanjutnya, konsep produksi juga dijelaskan di Quran surat Al-Anbiya'i ayat ke-80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dalam tafsirnya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihi wasallam cara untuk membuat baju besi. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukuran nyaman, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud dari arti tersebut yaitu buatlah lempengan yang tidak terlalu besar agar tidak mengikis paku penyambung, dan buatlah paku lentur untuk mengokohkan lempengan-lempengan itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur atas berbagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Sebab dia telah mengajarkan pembuatan baju besi kepada Daud alaihissalam, maka ajarkanlah cara tersebut kepada orang lain. Konsep produksi juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri atau tidak minta-minta. Dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberi maupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Dari sini dapat diambil kesimpulan, yang pertama, dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali. Yang kedua, dorongan untuk bekerja dan berproduksi. Yang ketiga, dorongan untuk melakukan distribusi. Yang keempat, dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak meminta-minta. Dan yang kelima, dorongan untuk tanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Secara lebih eksplisit telah dijelaskan di dalam Al-Quran maksud distribusi sebagai firman Allah yang artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga. Selain itu, dikemukakan pula bahwa segala apa yang
ada di langit atau di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya kembali kepada bagaimana manusia mengelolanya. Lebih jauh lagi yang dimaksud ialah bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya. Untuk selanjutnya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Hal di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat ke-61 yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kiranya jelas bahwa di samping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, maka negara pun harus memiliki peran yang penting untuk mengalokasikan dan mendistribusi pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Distribusi. Ayat yang berhubungan dengan distribusi adalah diantaranya Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dulah bainanal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Menurut Al-Hadis, Haddatsanal Hasanu bin Aliyan Al-Khallal haddatsana Abu Amiril Aqadi haddatsana Katsir bin Abdillahin Allahin Amri wa bin Aufil Muzani an abihi an jaddihi anna Rasul, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin A'ruf Al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dari hadis di atas, jika kita hubungkan dengan konsep prinsip distribusi dalam lembaga keuangan syariah, ada sedikit makna yang bisa diambil, bahwa inti dari hadis ini, jika melakukan sebuah kesepakatan haruslah dengan jalan yang baik, tidak ada kebohongan, dan tidak menggunakan cara yang tidak baik. Maka akad kerjasama dengan menggunakan prinsip profit sharing dan revenue sharing juga akan menjadi gugur jika uang yang digunakan tidak mudhorib untuk mendapatkan keuntungan yang itu untuk kegiatan-kegiatan usaha yang tidak baik. Konsumsi. Definisi konsumsi. Konsumsi yang didefinisikan aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan konsumsi ini antara lain adalah pengeluaran untuk pakaian, sandang pangan, dan papan. Konsumsi merupakan aktivitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi tidak memiliki norma ataupun aturan. Satu-satunya yang menjadi pembatas dalam konsumsi hanyalah kelangkaan sumber daya. Baik ini kelangkaan dalam artian luas seperti ketersediaan sumber daya ataupun kelangkaan dalam arti yang lebih sempit, yaitu kelangkaan budget yang dimiliki. Dalam ajaran Islam tidak menerima sepenuhnya konsep kelangkaan. Memang ada beberapa pemikiran Islam sepakat bahwa tidak ada kelangkaan dalam Islam. Konsep konsumsi menurut Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Perintah pada ayat Al-Baqarah ayat 168 yang ditunjuk bukan hanya kepada orang-orang yang percaya, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan sebagai obat. Dari Al-Hadis An Amri ibni Su'aid an Abi an Jadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu wa tasaddaqu fi amri israf wala makhilah. Artinya, dari Amr bin Su'aib
dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Rawahu Nasai. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.